Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalun, pendengar Serambi FM dan juga fanspage serambinews.com dimanapun berada. Alhamdulillah, ya, hari ini kita akan kembali melakukan podcast Serambi dengan tema berlebaran Idul Adha di tengah COVID-19 atau COVID-19 atau yang lebih kita kenal virus corona. Nah, Syederalun, pendengar Serambi FM dan juga media sosial Serambi, terutama fanspage serambinews.com. Saat ini saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, sudah ditemani oleh seseorang yang sangat tidak asing, ya. Beliau sudah berwarawiri di birokrasi pemerintah Aceh. Sebelah kiri saya Pak Saifullah Abdul Ghani, atau sering kita kenal dengan sapaan Pak SAG. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, saya saking gugupnya nih sampai salah menyebutkan nama beliau, padahal setiap hari kami berhubungan, terutama Pak SAG selama ini yang selalu mendistribusi data, informasi terkait update COVID-19 Aceh. Beliau yang selama ini mengambil informasi lalu menyebarkan ke kawan-kawan media. Nah, sebelumnya Pak SAG ini mungkin sudah sangat sudah sangat berpengalaman di birokrasi, terutama ya. Beliau dulu pernah di pasca tsunami pernah bertugas di BRR ya, Pak, kalau nggak salah. Ya. Kemudian juga pernah di dinas JKA ya, yang mengurus JKA dulu juga beliau di masa Pak Irwandi, Pak ya. Kemudian juga pernah di dinas kesehatan, Pak. Betul, Pak ya? Dan terakhir saat ini beliau di Kabak Humas di Biro Humas Setda Aceh. Nah, beliau yang selalu berhubungan dengan media, yang selalu memberi informasi kepada kami terkait apapun tentang pemerintah Aceh. Nah, kebetulan dalam beberapa bulan terakhir Pak SAG ini dipercayakan sebagai jubir atau juru bicara COVID-19. Beliau juga sebagai juru bicara pemerintah Aceh. Nah, tema hari ini kita mengangkat soal, karena kita mau lebaran, insya Allah kita akan lebaran di hari Jumat atau lusa. Jadi kita ingin mendengar sedikit pencerahan. Barangkali mungkin sudah ada instruksi dari pelaksana tugas Gubernur Aceh ya, selaku pimpinan pemerintah Aceh, bagaimana berlebaran di tengah COVID ini. Mungkin untuk yang pertama silakan Pak SAG menyapa dulu nih pemirsa serambinews.com, fanpage serambinews.com dan juga pendengar Serambi FM. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Serambi FM dan fanpage Facebook serambinews.com. Bincang-bincang kita hari ini saya kira bermanfaat karena kita akan segera menghadapi Lebaran Idul Adha. Pak Suburdani yang selalu setia mengupdate berita-berita COVID-19 atau COVID-19 dan kita mengoleksinya setiap sore, dan mudah-mudahan tidak terlalu berat bagi masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan menjelang Idul Adha, karena informasi lewat media itu banjir terus-menerus sejak Januari di Aceh. Lain malah belum menjadi isu. Kita Januari, Pak Subur sendiri tiap hari intern memberitakan, dan masyarakat kita adalah masyarakat pembaca media, dan saya kira kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterapkan di masa COVID-19 ini yang barangkali masih ada sebahagian yang terkesan agak asing, tetapi bagi sebahagian yang lain sudah menganggap sesuatu yang biasa, seperti pakai masker misalnya. Ada yang merasa kekurangan ketika dia nggak membawa masker, ada sesuatu yang tertinggal. Itu menunjukkan bahwa perilaku baru itu sudah mulai terinternalisasi. Itu Pak Sur ya. Nah, baik. Syederalun, ya, pemerintah Aceh tak bosan-bosannya mengingatkan agar kita selalu taat dengan protokol kesehatan. Mungkin kita ingin mendengar lagi bagaimana sudah grafik ataupun data update terakhir kemarin ya. Mungkin pendengar Serambi FM itu bisa mengakses sebenarnya informasi COVID itu di website Dinkes Aceh. Kemudian juga tersebar di media sosial. Namun kita ingin mendengar langsung
per tanggal 28 Juli kemarin ya Pak? Iya. Itu sudah mencapai berapa Pak kasusnya Pak? Iya, kita kemarin berita kurang menggembirakan, kenaikan kasus sampai 22 orang, merupakan kasus-kasus baru dan sebagian terjadi penularan lokal dari pasien yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dengan gejala yang tidak disangka bahwa ini COVID-19 sehingga terjadi penularan lokal di situ. Beberapa tenaga medis kita kena dan mereka semua sekarang sudah diisolasi. Nah, dengan penambahan 22 kasus baru kemarin, jumlah total kasus kita sudah mencapai 193 kasus. 193. Kemudian yang sedang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 baik di provinsi maupun kabupaten kota ada 89 orang. Yang sudah sembuh alhamdulillah 94 orang dan 10 orang meninggal dunia sejak Maret 2020, dan umumnya yang tidak tertolong ini adalah usia sudah lanjut dan memiliki penyakit ikutan yang lain seperti misalnya diabetes mellitus. Tetapi bagi yang masih muda dan kemudian disiplin menjalankan terapi medis yang isolasi mandiri, alhamdulillah kembali sehat. Dan kasus-kasus baru ini juga melonjak, bukan karena juga menunjukkan disiplin dari petugas yang begitu ada kasus positif ditemukan, itu langsung dilakukan tracing untuk menemukan orang yang kontak dekat atau kontak erat. Semuanya itu di swab, semuanya diperiksa, dan itulah kasus-kasus yang bertambah. Kasus baru itu bisa ditemukan 3-5, bahkan ada yang sampai 13 kasus baru. Nah, inilah yang barangkali kita perlu lebih waspada, karena kasus-kasus hasil tracking ini adalah kasus-kasus orang tanpa gejala. Jadi orang ini adalah OTG tanpa gejala, dia sendiri tidak tahu bahwa sudah terinfeksi virus corona, sehingga bergerak kemana-mana, kemudian termasuk barangkali silaturahmi akan pada saat Lebaran nanti. Dia sendiri tidak sadar bahwa sudah merupakan carrier, pembawa virus, apalagi orang yang menerima. Karena itu dianjurkan selalu, nanti kita bahas satu persatu. Ya, mungkin Saudara Alun juga pendengar Serambi FM bisa didengar ya bagaimana lonjakan kasus ya. Kemarin tanggal 28 Juli kasusnya meningkat hingga 22 orang, dan per sore kemarin itu sudah 103. Iya. Namun kita juga bersyukur seperti Pak SAG sampaikan tadi bahwa ada total yang sembuh juga sekitar orang ya, dan itu memang bagi biasanya korban-korban yang masih sangat. Tentunya kita juga berdoa siapapun yang terpapar ini juga akan mengalami sembuh nantinya. Nah, baik Saudara Lun, kita ingin tahu nih bagaimana nih Pak SAG, karena kan kita mau Lebaran nih. Tadi saja saya sangat biasa membeli daging karena hari ini megang kebetulan Pak ya. Kemudian kita lihat juga di pasar orang seperti biasa membeli pakaian, membeli kebutuhan rumah tangga. Memang lazimnya kita lihat alhamdulillah sekarang masyarakat sudah sangat teringat untuk membawa masker seperti Pak SAG sampaikan tadi. Tapi soal social distancing nih kayaknya masih kurang nih Pak nih. Gimana nih Pak? Dua perilaku. Ya, yang pertama perilaku virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain. Yang kedua perilaku kita sesuaikan sehingga proses pemindahan ini tidak terjadi berkesinambungan. Artinya proses pemindahan tidak terjadi karena kita bisa menghindari. Nah, virus corona ini nama umum dari virus yang merusak paru-paru. Kemudian yang terbaru yang sedang menjadi pandemi dunia hari ini adalah jenis SARS-CoV-2. Inilah jenis yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini, dan secara umum perlu diakui bahwa virus ini masih jenis baru dan
mutasi bisa terjadi, sehingga perubahan perilaku yang ditemukan oleh para ahli epidemiologi tentang kan perilaku virus terinfeksi ke seseorang itu butuh waktu yang disebut masa inkubasi itu 14 hari. Jadi 14 hari itu rentang waktu ketika seseorang itu terinfeksi, kemudian ada yang 5 hari langsung menunjukkan gejala, ada yang sampai 14 hari, sangat tergantung kepada antibodinya. Nah, kalau 14 hari dia tidak menunjukkan gejala dan secara teoritis dianggap tidak terinfeksi walaupun pulang dari daerah penularan. Karena itu untuk terinfeksi atau tidak maka dilakukan rapid test untuk screening awal. Kalau memang reaktif baru nanti di swab test. Nah, ketika seseorang terinfeksi, orang ini sudah bisa menularkan kepada orang lain melalui pintu keluar. Pintu keluar virus dari seseorang ke orang lain itu melalui, yang pertama melalui mulut, melalui hidung, kemudian terutama sekali melalui percikan ya, bersin. Percikan bersin, kemudian bersin itu menempel di benda tertentu, kemudian benda itu disentuh oleh seseorang, tangannya belum dicuci, kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung atau mata atau menyentuh bahan makanan, sehingga dari keluar dari seseorang kemudian ada perantara benda atau makanan, kemudian dia berpindah ke orang yang lain lagi. Karena itu dengan pola penularan semacam ini, maka yang dianjurkan adalah yang pertama adalah menggunakan masker itu untuk mencegah, kalaupun kita bersin, katakanlah misalnya OTG, itu relatif tidak bisa menimbulkan percikan yang luas ke lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai proteksi diri, kalau memang orang lain mengeluarkan percikan, terproteksi kita tidak dari kemungkinan tertular. Yang kedua, sudah kita pakai masker, kita juga menyentuh benda ya. Kalau misalnya orang di kafe memegang meja, memegang benda-benda di sekitarnya yang kita tidak tahu terinfeksi, dan dianjurkan cuci tangan terus-menerus. Jadi setiap saat begitu kita tahu, karena cuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak sadar, mungkin pegang hidung, pegang mulut atau pegang mata, cuci tangan. Nah, yang berikut, pada jarak 1 meter atau 1,5 meter itu dianggap sudah aman dari jangkauan percikan. Itu tentu saja ada pengaruh-pengaruh kecepatan angin dan sebagainya, arah angin. Tapi secara universal seperti itu. Nah, karena itu jaga jarak, pakai masker, dan kemudian cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir 20 detik. Itu pola-pola pencegahan yang dilakukan. Nah, terbaru udah 200-an lebih para ilmuwan dunia, baik virologi maupun epidemiologi, menemukan fakta baru bahwa virus ini ternyata juga bisa menular melalui udara, tetapi melalui aerosol. Aerosol itu adalah lebih halus lagi dari cairan bersin. Jadi kalau kita lihat di tempat yang dingin, kita mengeluarkan seperti asap di dalam mulut. Itu sebetulnya yang uap itulah yang menebar di udara yang kita dihirup oleh orang lain, dan itu bisa juga menular. Dengan perilaku penularan semacam ini, jadi kita tahu bagaimana mengatasinya, termasuk supaya tidak terkena percikan tadi ya pakai masker, supaya kita tidak terbawa virus yang tersentuh di tempat yang terinfeksius, cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau untuk tidak pakai masker ya kita jaga jarak gitu. Itu kira-kira polanya seperti itu, sehingga aplikasinya bagaimana dalam kehidupan di hari Lebaran, ya kan? Misalnya di pasar tetap berlangsung seperti itu, tapi dengan orang bawa masker, yang pertama yang pakai masker itu sendiri sudah punya kesadaran. Yang kedua, dengan dia pakai masker sudah mengingatkan orang lain. Ini kita dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Sehingga orang mungkin ngobrol terlalu dekat, kemudian ketika ada orang gejala bersin dia langsung menghindari, atau orang yang mau bersin sendiri sudah menerapkan etika batuk, etika bersin. Jadi saya kira hal-hal yang semacam ini, perilaku baru semacam ini memang tidak mudah terjadi begitu saja. Karena itu pemerintah Aceh belum kita menuju memberlakukan new normal ya, normal baru, kita juga menuju ke normal baru. Jadi ada perilaku-perilaku yang harus dibiasakan kembali. Nah, karena itu caranya apa?
memperketat disiplin menjalankan protokol kesehatan yang tadi kita sampaikan. Karena kebiasaan itu harus dibentuk. Minimal menurut ahli psikologi mengatakan mempraktekkan perilaku baru itu akan menjadi kebiasaan baru, menjadi habit baru. Termasuk bangun subuh itu bangun aja, paksa bangun selama 1 bulan. Insya Allah itu setiap mau menjelang subuh kita bisa bangun. Karena itu diperkirakan butuh kebiasaan baru Kebiasaan yang baru waktu. ya. Ya.